Ya baik, kita akan lanjut lagi ujian asesmen survei lingkungan belajar. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi survei lingkungan belajar. Kita masuk ke nomor 36. Wah, banyak sekali ini, masih banyaknya. Apa pernyataan berikut sesuai dengan kondisi dan pengalaman Anda di sekolah? Soal untuk kepala sekolah nih. Saya pastikan bahwa guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa guru menyampaikan kompetensi yang ini benar. Ya, menyampaikan kompetensi, kemampuan. Nah, ini bisa kita objektif ya, sering menyampaikan atau jarang. Saya memastikan bahwa guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya memantau kesesuaian praktek pembelajaran di kelas dengan tujuan pembelajaran. Betul. Selalu. Saya mendiskusi dan memberi umpan balik kepada guru mengenai praktik dan aktivitas pembelajaran di kelas. Ya, selalu. Saya bersama guru mendiskusikan program tahunan dan program semester. Ya, selalu ada. Saya memastikan guru merancang media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Betul. Saya memastikan praktik asesmen pembelajaran yang dilakukan guru di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Betul. Saya memastikan guru melaksanakan asesmen dan evaluasi sesuai yang direncanakan dalam RPP. Betul. Saya memastikan guru melakukan analisis hasil asesmen dan atau evaluasi. Betul. Oke, kita lanjut. Apa pernyataan berikut sesuai dengan kondisi dan pengalaman Anda di sekolah? Pernyataan saya memonitor sesuai aktivitas pembelajaran yang diterapkan guru dengan tahapan perkembangan siswa. Sangat sesuai. Saya mengarahkan guru untuk memahami profil siswa dari guru yang pernah ajar siswa tersebut. Profil siswa ya. Saya mengembangkan mekanisme untuk mengumpulkan dan menganalisa data kemajuan siswa per kelas, jenjang, pelajaran, dan keseluruhan sekolah. Mengembangkan mekanisme untuk mengumpulkan dan dengan menganalisa data kemajuan siswa per kelas. Selalu. Sangat sesuai. Saya mendiskusikan pilihan dan arahan strategis pembelajaran bersama guru yang mengarah pada pencapaian sasaran sekolah. Benar, sangat sesuai. Wah, ini roh kita semua ini. Saya mendorong guru untuk melakukan praktek pembelajaran yang fokus pada pencapaian nilai siswa setinggi-tingginya. Betul. Apakah pernyataan berikut sesuai dengan kondisi dan pengalaman Anda di sekolah? Saya menyediakan waktu untuk membantu guru dalam tempat bekerja, terutama saat guru memerlukan bantuan. Waktu untuk membantu guru dalam tempat bekerja. Bekerja tertentu saat guru memerlukan bantuan. Sesuai. Saya memberikan, ini sangat sesuai ya, selalu guru berdiskusi, memberikan petunjuk kerjakan, ya. Saya memberikan instruksi secara rinci dengan memberikan contoh langsung dalam meningkatkan kinerja. Instruksi ya, selalu mendapatkan rambu-rambu pekerjaan, instruksi. Saya memberitahukan cara mengerjakan sesuatu, memberikan saran yang spesifik dan bermanfaat selalu. Saya memberikan kejelasan tentang sasaran dan kontribusi guru untuk mencapai sasaran tersebut. Iya, jelas sekali ya. Ini yang kita omong setiap hari, Senin sampai Jumat. Yang kita bahas ini semuanya. Saya mengapresiasi ya. Pertanyaan. Apakah pernyataan berikut sesuai dengan pengalaman Anda sebagai kepala satuan pendidikan? Kait dukungan refleksi guru.
Saya mengapresiasi guru yang mengembangkan evaluasi belajar yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, guru yang berkualitas ya. Kita apresiasi, penghargaan. Sering digunakan itu, lakukan tuh. Saya memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan memutus pembelajaran. Jelas. Wah, ini PKBM semua ini. Ini rohnya PKBM Harapan Bangsa ini. Saya kurang memonitor praktek pembelajaran guru di kelas karena akan mengganggu jam pelajaran guru. Ya, betul. Praktek pembelajarannya memang agak kurang. Ya, betul. Itu agak kurang sesuai. Tidak terlalu rutin ya. Tidak terlalu rutin. Saya mengapresiasi 340. Apakah pernyataan berikut sesuai dengan kondisi dan pengalaman Anda di sekolah? Saya memberikan tugas mendadak kepada guru terlepas dari apakah benar tugas tukar mendadak dia guru. Jadi kita tidak harus suap-suap, toh harus diberikan tugas pekerjaan-pekerjaan yang dadakan itu ada. Saya memprioritaskan waktunya untuk memenuhi tuntutan dinas pendidikan sehingga jarang berinteraksi dengan warga sekolah. Tidak. Saya memprioritaskan waktunya untuk memenuhi tuntutan dinas pendidikan. Tidak. Sangat tidak sesuai. Betul. Saya memberikan apresiasi para guru yang melakukan proses refleksi, baik dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Betul. Sering kita lakukan. Saya memberikan apresiasi pada guru yang menggunakan beragam cara untuk memotivasi siswa. Wah, ini selalu. Saya memberikan apresiasi pada guru yang mendorong siswa menunjukkan potensi lewat karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Betul, ini karena itu pengabdian masyarakat kan harus diapresiasi. Saya mengapresiasi guru yang mengembangkan sistem evaluasi yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jelas, guru yang berkualitas. Untuk proses peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi untuk guru. Betul. Sekolah mengalokasikan waktu khusus bagi guru untuk merefleksikan cara meningkatkan mutu pembelajaran. Jelas. Itu khusus. Saya terlalu sibuk untuk berdiskusi tentang pembelajaran. Sangat tidak sesuai. Kemajuan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Kemajuan sekolah ini adalah hasil kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah. Betul. Sangat yakin. Saya yakin guru-guru di sekolah ini antusias untuk mengembangkan sekolah dan bersedia bekerja sama. Betul. Sangat yakin. Saya melibatkan guru-guru untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapi sekolah adalah hal yang kurang efektif. Hal yang kurang efektif. Sangat tidak yakin. Saya melibatkan guru-guru untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan sekolah adalah hal yang. Sebagai kepala sekolah, saya mendapat dukungan penuh dari seluruh warga sekolah. Sangat semangat dan antusiasme saya sebagai kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah ini akan berpengaruh pada kinerja para guru dan warga sekolah. Betul. Oke. Pernahkah hal berikut Anda alami? Pernyataan. Sebagai kepala sekolah, saya merasa terasing berada di antara para guru. Sangat tidak pernah. Sebagai kepala sekolah, saya mau ngobrol ringan dengan para guru. Sangat selalu.
Para guru suka menceritakan masalah pribadi mereka pada saya. Sering. Jika saya sedang sibuk, para guru menawarkan diri untuk membantu. Betul. Para guru menanyakan kabar saya di luar urusan pekerjaan. Jarang. Guru jarang menanyakan kabar seorang kepala sekolah. Ya, agak sedikit objektif ya. Berdasarkan pengalaman Anda di sekolah, apakah hal berikut ini terjadi? Sekolah membuat poster terkait sosialisasi bahaya narkoba. Poster bahaya narkoba. Posternya tidak, tapi kalau pembelajaran, materi pembelajaran sering. Sekolah memiliki program pencegahan peredaran narkoba. Program pencegahan peredaran narkoba. Ya, kita antisipasi saja. Sekolah memiliki kurikulum terpadu terkait dengan bahaya narkoba. Ya, kurikulum yang ada, ada perpaduan antara narkoba juga masuk ke dalam. Ya, kurikulum yang kita lancar seperti itu. Sekolah menunjukkan perhatian terkait kejadian luar biasa yang terjadi pada siswa. Sekolah memiliki filter yang dapat mendeteksi siswa. Kedua, sekolah melakukan sweeping harian di kelas. Tidak. Sekolah melakukan evaluasi bulanan terkait perubahan perilaku siswa. Sekolah memiliki satuan khusus pencegahan peredaran narkoba. Tidak. Sekolah memiliki kebijakan bahwa guru memantau media sosial siswa. Sangat sesuai. Walaupun kepala sekolah dan guru-guru sering memantau. Masukkan topik penyalahgunaan narkoba di sekolah sebagai bagian dari pelajaran. Program ekstrakurikuler di sekolah. Apa hal berikut dilakukan di sekolah menurut Anda? Memasukkan topik penyalahgunaan narkoba di sekolah sebagai sangat sampai sekarang dilakukan. Kerjasama dengan stakeholder pemangku kepentingan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, institusi akademik. Bersama dengan stakeholder. Ya. Dulu pernah ada, sekarang tidak lagi. Bersama. Lu di mana? Lu di mana? Kok ini tidak ikut pertemuan? Kok lu di mana? Kok ini tidak ikut pertemuan? Lu ini manusia agak tidak jelas juga nih saya lihat. Oke. Di mana? Ada di mana? Iya, ya. Oke. Bersama dengan orang tua, guru, tenaga pendidikan, manajemen sekolah, komite sekolah, apabila terjadi kasus narkoba. Ya, sudah pasti. Sekolah melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait narkoba yang sudah disusun. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait narkoba yang sudah disusun. Evaluasi terhadap kebijakan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Anda mengetahui ciri pemakai narkoba. Di antaranya adalah tidak fokus dan jaga diri. Guru kelas untuk memperhatikan perilaku siswa secara
guru BK untuk menelusuri informasi terkait siswa, memeriksa berkas latar belakang siswa itu untuk meminta guru kelas untuk memperhatikan perilaku secara lebih intensif. Coba pertanyaan di bawah ini. Siswa yang rendah diri ditolak lingkungan dan tidak peduli dengan sekitar. Karena kan dia sudah terkena pengaruh. Anda mengetahui bahwa kedua orang tua siswa itu bekerja saat mendapati ada perilaku siswa seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Ya, sedikit curiga, minta guru kelas menelusuri informasi. Sedikit curiga, tapi tidak berkelebihan. Ya. Berikut. Bagaimana tanggapan Anda tentang pernyataan berikut ini? Saya mencari informasi tentang ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Saya mengetahui tentang perilaku beresiko pada siswa. Saya sosialisasi pencegahan narkoba tetap diperlukan. Kasus penyalahgunaan. Iya. Tentang perilaku beresiko pada siswa. Bolos, membohong, dan memicu penyalahgunaan. Bagaimana pendapat Anda terkait hal berikut ini? Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi hak setiap warga negara, laki-laki maupun perempuan. Setuju sekali. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengadakan sistem pendidikan yang berkeadilan. Pemahaman dan penerapan nilai keadilan gender bagi guru, siswa dan warga sekolah melayani menjadi tanggung jawab sekolah. Guru dan siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikut ini? Jika ditugaskan di luar kota dalam waktu lebih dari 3 hari, guru dan perempuan perlu berpikir ulang karena harus meninggalkan anak dan suami di rumah. Benar. Untuk menjadi pemimpin di sekolah lebih baik laki-laki dibandingkan perempuan. Salah. Bila lokasi lomba sangat jauh, siswa laki-laki lebih diutamakan ketika akan diikut sertakan lomba. Salah. Bagaimana setiap sikap Anda tentang pernyataan berikut ini? Salah satu syarat yang harus dipenuhi jika perempuan yang mengajukan diri sebagai kandidat kepala sekolah adalah pendapat izin dari suami. Dalam rapat komite sekolah perempuan sebaiknya mendengarkan dan mengikuti keputusan komite yang merupakan senior laki-laki berlebih pengalaman. Salah. Bagaimana sikap Anda tentang pernyataan sarana-prasarana di sekolah berikutnya? Ketersediaan tisu lebih penting pada kamar mandi perempuan dibandingkan pada kamar mandi laki-laki. Setuju. Bila perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan sama, maka jumlah toilet siswa perempuan harus sama dengan jumlah toilet siswa laki-laki. Betul. Keberadaan ruang laktasi di sekolah adalah hak yang harus dipenuhi oleh sekolah. Ruang laktasi, hak yang harus dipenuhi oleh sekolah. Ruang laktasi.
Apa yang Anda lakukan untuk memastikan terciptanya kesejahteraan gender di lingkungan satuan pendidikan? Perempuan untuk dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam setiap rapat yang diadakan. Mendorong guru perempuan untuk mengikuti pelatihan guru di sekolah. Pelatihan guru di sekolah. Menyediakan buku bacaan untuk siswa yang bebas dari stereotip anggapan subjek gender. Menyediakan buku-buku bacaan untuk siswa yang bebas dari stereotip anggapan subjek gender. Tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaan buku berdasarkan stereotip. Dari asumsi bahwa laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin. Salah. Jarang. Membuat program pelatihan atau apa Anda pernah melakukan hal sebagai pelatihan atau edukasi untuk tenaga pendidik mengenai kesetaraan gender? Membuat program dan kebijakan berdasarkan kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki. Jarang. Mengembangkan program dan kebijakan sekolah yang mendukung kesetaraan gender. Contoh materi pembelajaran yang bebas ataupun subjektif. Jarang. Membuat kebijakan sekolah yang menentang tindakan diskriminasi berbasis gender dalam lingkungan belajar. Tidak pernah. Membuat kebijakan sekolah yang menentang tindakan kekerasan berbasis gender dalam lingkungan belajar. Sekolah yang membuat kebijakan sekolah yang menentang kekerasan berbasis gender dalam lingkungan belajar. Memastikan kegiatan ekstrakurikuler sekolah dapat diakses seluruh siswa tanpa dibatasi. Respon Anda mengenai pernyataan berikut ini adalah anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku salah dalam bahasa dan komunikasi. Emosi, perilaku. Perilaku impulsif dan berlebihan anak dengan gangguan perhatian. Hiperaktif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan teman. Pendapat Anda mengenai beberapa kalimat berikut adalah kemampuan intelijensi siswa tunarungu anak lainnya cenderung berbeda dan lebih rendah. Ternyata kesenjangan antara kemampuan intelektual siswa dengan prestasi akademik adalah kriteria anak kesulitan belajar. Siswa dengan gangguan pemusatan perhatian hiperaktif memiliki kecepatan proses berpikir dan bagaimana pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikut ini? Guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang berada tiap siswa. Guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang berada untuk setiap siswa. Guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa. Salah. Setiap siswa dengan disabilitas harus memiliki guru pembimbing khusus untuk bisa belajar di kelas. Benar.
Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai program inklusif di sekolah? Merasakan emosi negatif ketika melihat anak berkebutuhan khusus yang ikut belajar di kelas. Salah, tidak setuju. Merasa bangga bisa menolak anak dengan hambatan intelektual untuk belajar. Salah. Bagaimana penilaian Anda mengenai beberapa pernyataan berikut? Memahami anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah umum bersama anak pada umumnya. Memahami anak kebutuhan khusus dapat belajar sekolah umum bersama anak pada umumnya. Sekolah umum bersama anak pada umumnya. Setuju. Penilaian Anda. Memastikan pemahaman semua siswa umum dan guru dan benar tentang anak berkebutuhan khusus. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikut ini? Pernyataan penting untuk melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Setuju. Standar kualitas sekolah akan menurun jika memiliki siswa dengan disabilitas. Tidak setuju. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikutnya? Kurikulum pendidikan inklusif perlu dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan khusus. Metode pembelajaran yang digunakan disamakan untuk semua siswa yang mendapatkan pembelajaran tersebut di kelas. Metode pembelajaran yang digunakan disamakan untuk semua siswa yang mendapatkan pembelajaran tersebut di kelas. Salah. Metode pembelajaran yang digunakan disamakan untuk semua siswa yang mendapat pembelajaran tersebut di kelas. Oh, betul. Ruang khusus belajar untuk siswa berkebutuhan khusus dinilai tidak perlu dilakukan sekolah. Respon Anda mengenai pernyataan berikut adalah pernyataan semua pegawai dibantu penyesuaian diri dalam program inklusif di sekolah. Adanya sosialisasi yang diberikan kepada semua bagian di sekolah mengenai penerapan program inklusif. Pendapat Anda mengenai beberapa kalimat berikut. Anak berbakat memiliki kepekaan terhadap diri sendiri, terhadap hubungan interpersonal, pernyataan diri, dan isu moral. Model kurikulum dapat digunakan untuk semua siswa berkebutuhan khusus dengan jenis pada anak tersebut. Anak berbakat merupakan interaksi dari kemampuan intelijensi. Rata-rata adanya komitmen pada tugas dan kreativitas yang tinggi. Siap. Jawaban pertanyaan di bawah ini. Saat sedang makan siang bersama, seorang guru meminta izin untuk memakan beberapa hidangan yang dilarang oleh agama kepercayaan saya. Hal yang saya lakukan adalah guru tersebut makan di ruang lain karena bau makanannya mengganggu saya. Persilakan guru tersebut makan bekalnya. Guru tersebut sesuai makan. Oke. Jawab pertanyaan di bawah ini. Ketika sedang membicarakan suatu isi berita dengan rekan, ungkapkan pendapat yang bertolak belakang dengan ajaran agama kepercayaan. Reaksi saya adalah ajarkan mengenai pandangan ajaran agama kepada saya. Dalam rapat yang digelar orientasi dinas pendidikan
setempat, saya bertemu dengan kepala sekolah dari sekolah lain. Berlangsung saya duduk di sebelah kepala sekolah yang mengenakan busana serta atribut pekerjaan dengan saya. Dalam hal ini saya merasa bahwa pekerjaan tertentu boleh untuk dipergunakan selama tidak membuat di sekitar merasa terganggu, tidak nyaman, senang karena jawab pertanyaan. Ada keluarga yang pindah di sebelah rumah Anda. Keluarga itu berbeda agama. Oke, dengan sopan menolak. Senang menjalin relasi baru dan sebetulnya merasa kurang. Oke. Sekolah saya mengadakan acara perayaan hari ulang tahun sekolah di acara tersebut. Mengajak guru tersebut ya tidak membiarkan menyalakan guru tersebut memilih makanan yang dia inginkan. Perjamuan tersebut mengajak guru tersebut untuk makan sekian, tidak memperlukan membiarkan dan menyalakan guru tersebut memilih makanan yang di ruang kerja Anda di sekolah. Anda duduk dengan seorang guru yang berbeda suku dengan ia kerap menceritakan kebiasaan-kebiasaan sukunya yang bertentangan dengan kebiasaan suku. Ada akan sambil tahu karena hal tersebut kurang pada padanya untuk berhati-hati karena tidak semua orang suku apa yang tukar cerita mengenai di tempat tinggal saya, seorang tetangga berasal dari etnis suku minoritas melarang mengajak untuk membantu demi menciptakan kelancaran membahasnya dalam rapat. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang tinggal di lingkungan sekolah mengundang guru dan kepala sekolah untuk menghadiri. Menolak menghadiri undangan tersebut karena warga tersebut berbeda etnis suku dengannya. Tindakan saya menghargai. Salah seorang siswa memohon izin untuk mengikuti ujian susulan siswa itu dan orang tua. Suatu acara perayaan yang dianggap penting dan sakral bagi tradisi suku mereka. Ujian tertunda, maka Anda harus mengatur ulang pelaksanaan. Selain itu, Anda harus membuat soal-soal ujian susulan yang baru. Guru, apa yang harus Anda lakukan? Usaha bersikap dengan kebutuhan. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 orang siswa berminat untuk ikut serta dalam lomba karya ini. Siswa tingkat kota kabupaten. Lomba ini harus dilakukan sebagai tim, sehingga 5 siswa itu harus bekerja. Anda diminta untuk membimbing ke-5 siswa itu. 4 diantaranya berasal dari etnis suku yang sama. Mereka berempat lebih sebenarnya. Kan tetapi satu siswa lainnya asal dari etnis suku berbeda tidak banyak memahami pembicaraan.
mahasiswa tersebut. Akibatnya ia ada jarak kota kelompoknya dan menjadi kelompok. Apa yang Anda lakukan? Berdiskusi dengan semua anggota. Oke. Pertanyaan kedua ini, sebagai wali kelas di sekolah, berapa siswa minoritas ingin merayakan hari raya? Saya yang dianut di kelas, tindakan saya menyarankan untuk mengadakan perayaan tersebut di rumah masing-masing. Perkenalkan untuk mengadakan perayaan tersebut dengan tetap menjaga ketertiban. Memperkenalkan. Dalam rangka perayaan Hari Besar Agama Kepercayaan tersebut, sebagian besar warga di sekitar saya, beberapa guru mengusulkan untuk mendekorasi sekolah sesuai tema perayaan tersebut. Saya yang berbeda agama akan melakukan tindakan dan mendukung. Dalam sebuah rapat, seorang guru menyampaikan pendapat yang menyudutkan agama kepercayaan lain. Menyikapi hal ini, saya mengklarifikasi. Seorang guru menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meminta kepada kepala sekolah agar diperbolehkan menulis nama kepercayaannya di atas data pribadi. Sikap saya sebagai rekan guru tersebut adalah setuju, karena semua orang memiliki hak untuk menulis. Salah seorang rekan guru untuk membiarkan rasa diperlukan perbedaan. Saya mengikuti pelatihan meningkatkan mutu pelajaran di luar kota. Saya tempatkan sekamar dengan peserta dari suku etnis. Dalam sebuah rapat, guru-guru menyampaikan pendapat yang menyudutkan budaya lain. Menyikapi hal ini, saya mengklarifikasi pendapat yang diutarakan penerima. Dua orang murid kelas dapat pertanyaan siswa. Berbeda. Rekan sesama guru pendatang yang berasal dari suku-suku tertentu yang berbeda dengan kami sering
karena semua orang berhak. Sekolah diminta untuk mengajukan siswa yang memenuhi syarat menerima bantuan pendidikan dari pemerintah daerah. Salah seorang guru, ada beberapa siswa tidak pantas menerima bantuan tersebut pun memenuhi syarat karena berasal dari suku bangsa tertentu. Sebentar lagi akan diadakan pemilihan umum dan saya tidak menemukan. Saya bersuka harus memilih kandidat yang menurut saya paling tidak berisiko. Di sekolah, dana bantuan operasional sekolah BOS banyak digunakan untuk pengelolaan. Tidak semestinya. Sikap saya pura-pura tidak tahu mengingatkan pengelolaan BOS. Saya mendapat bagian dari BOS. Keinginan untuk memisahkan diri dari negara yang diungkapkan oleh beberapa daerah di Indonesia. Berapa rekan Anda pendukung tidak menanggapi situasi ini? Ada respon Anda menasihati rekan-rekan kita tidak perlu diskusi. Seorang rekan guru sering mengatakan kepada muridnya bahwa acara bendera itu tidak diskusi. Seorang siswa diketahui telah mengikuti lirik dari lagu. Membiarkan keadaan itu karena menurut saya hal tersebut satu bagian dari kebebasan. 87. Sejak bulan Januari berapa banyak orang tua Bali terlibat laporan aktif dalam kegiatan masyarakat. Orang tua mengisi survei untuk memetakan harapan dan beban baik. Hadir sebagai narasumber untuk menceritakan pekerjaan. Sebagai panitia dalam menyelenggarakan. Setiap bulan Januari, bagaimana usaha sekolah Anda untuk sekolah mendorong orang tua menjadi narasumber? Sekolah mengundang orang tua. Sekolah memberikan kesempatan orang tua untuk sekolah mengadakan survei untuk memetakan harapan dari orang tua terkait pembelajaran. Sekolah untuk sekolah. Sejak bulan Januari, seberapa sering hal berikut terjadi di sekolah? Sekolah memberikan tujuan belajar kepada siswa.
Sekolah memfasilitasi siswa untuk membahas laporan pembelajaran. Sekolah mengkomunikasikan program ekstrakurikuler. Sekolah memiliki pengetahuan potensi sekolah. Sekolah menawarkan kesempatan pada murid untuk menjadi panitia dalam sekolah. Sekolah meminta masukan usulan murid terhadap program pembelajaran sekolah. Bagaimana pendapat Anda tentang beberapa penataran berikut ini? Guru menggunakan data profil siswa yang diperoleh dari asesmen. Guru menerapkan pendekatan klasik dan individual untuk pembelajaran. Guru menjalankan protokol bersama dengan guru pendamping. Guru bekerjasama dengan guru pendamping khusus. Pertanyaan, apakah hal tersebut apakah hal-hal ini tersebut di sekolah Anda? Buku-buku fiksi sastra seperti tersedia di sekolah bacaan siswa baik dan betul. Apakah buku teks buku untuk pelajaran tersebut di sekolah untuk dibaca oleh siswa? Apakah buku-buku tentang bahasa termasuk fisik? Apakah buku-buku tentang seni musik dan sebagainya? Apakah buku-buku tentang sains atau teknologi ada? Pendapat Anda tentang beberapa pernyataan berikut ini? Hukuman fisik perlu ada di sekolah. Tetapi pendisiplinan di sekolah harus lebih ketat. Harus ada orang di sekolah diberikan memberikan hukuman fisik pada siswa. Diberi kewenangan memberi hukuman fisik pada siswa. Hukum fisik terbukti merupakan cara yang efektif. Apakah Anda setuju dengan menggunakan hukuman berikut? Siswa mencubit, menyuruh melakukan kegiatan fisik berlebih. Lari keliling lapangan, perhatikan. Melibatkan kekerasan tanpa mendidik, tanpa melibatkan kekerasan. Sosialisasi atau disiplin di sekolah beserta konsekuensi pada siswa. Sosialisasi aturan disiplin di sekolah beserta konsekuensi pada guru dan tenaga. Peningkatan disiplin di sekolah bagi siswa. Apakah sekolah Anda memiliki panduan atau hukuman resmi tentang hal itu? Panduan pelaporan harus hukuman fisik. Penanganan kasus hukuman fisik yang terjadi di sekolah oleh guru dan tenaga kependidikan. Panduan pelaporan
kasus hukuman fisik dan penanganan kasus hukuman fisik yang terjadi dan tenaga pendidikan. Apakah hal berikut dilakukan di sekolah Anda? Memasukkan topik di sekolah sebagai bagian dari materi pelajaran. Ya, sekarang bersama dengan institusi akademik maupun mitra lainnya melakukan pencegahan dan penanganan kasus hukuman fisik. Secara rutin mengumpulkan data yang berkaitan dengan hukuman fisik di sekolah. Secara rutin mengumpulkan data yang berkaitan dengan hukuman fisik. Menjadikan jumlah kasus hukuman fisik sebagai indikator sekolah. Seorang siswa perempuan di kelas saya sudah beberapa hari. Menurut keterangan teman-teman sekelasnya, siswa perempuan tersebut harus menjadi adik-adiknya. Sementara saudara laki-laki bersekolah dan saya terhadap masalah tersebut adalah orang tua siswa bahwa diadakan pendidikan adalah sebagai keluarga. Bicara kepada sekolah mengenai masalah ini agar dapat dicari. Seorang siswa perempuan di sekolah saya meminta dia berhenti di tengah jalan. Orang tua akan menikahi. Tindakan saya terhadap hal tersebut adalah orang tua bahwa pendidikan penting untuk masa depan anak. Setiap ada kegiatan penelitian di sekolah tempat saya mengajar biasanya selalu diketahui. Untuk suatu kegiatan penelitian di tahun ini, beberapa guru perempuan meminta agar berikan kegiatan memiliki potensi untuk mencari. Seorang teman saya berbicara bahwa sejak sekolah dipimpin oleh rasa komunikasi antara guru menjadi murid yang tidak disampaikan oleh sekolah. Ada perbedaan dalam dalam suatu lomba, sekolah akan mengirimkan tersebut di antara ada siswa laki-laki dan siswa perempuan syarat dan baik untuk mewakili lomba tersebut sebagai sekolah tindakan saya adalah memilih jalur laki-laki.
Terakhir, bagaimana sikap Anda tentang beberapa pernyataan berikut ini? Menurut saya, siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar akan tinggal kelas berkali-kali. Tidak yakin. Siswa cerdas dan berbakat bukan termasuk kebutuhan khusus karena ia memiliki kemampuan memahami belajar dengan cepat. Betul. Seharusnya seorang guru harus menguasai berbagai teknik mengajar untuk lulus. Betul. Ketika ada orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah, informasi mengenai kekuasaan yang dapat diterima di sekolah tersebut. Selesai. Saya setuju. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kita sudah masuk sesi kedua. Telah berakhir. Tuhan berkati.